Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1012 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Gatal atau Tidak Tahan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa sarung pedang merah yang berada di lantai 3 sedang berlari untuk pergi mencari Momonosuke. Di sana, Izo bertanya kepada Kiku tentang keadaan lengannya saat ini. Karena seperti yang kita tahu, satu lengan Kiku telah putus karena serangan dari Kaido saat di atap istana. Kiku pun menjawab bahwa bagi seorang samurai, lukanya itu hanya terasa gatal saja, yang artinya luka tersebut bukan masalah besar. Kiku juga bilang bahwa hatinya terasa gatal pada hari di mana Izo pergi meninggalkan Wano Kuni dulu. Izo pun meminta maaf karena pernah meninggalkan Kiku dalam waktu yang lama. Setelah itu, Kawamatsu bertanya kepada Izo kira-kira apa yang akan terjadi nanti apabila Wano Kuni sudah dijadikan negeri yang terbuka. Izo menanggapi pertanyaan Kawamatsu dengan bilang bahwa hal tersebut bisa dibicarakan nanti kalau mereka semua masih bertahan sampai pagi. Perang sengit saat ini sedang berlangsung, jadi memang tidak ada banyak waktu bagi mereka untuk mengobrol panjang lebar. Yang paling penting sekarang adalah terus berjuang agar bisa menang dan bertahan hidup. Kemudian, Kinemon mengatakan bahwa pasukan mereka kalah jumlah dalam segala lini. Jadi, mereka harus berpisah dan pergi membantu setiap orang. Kinemon juga bilang dia akan pergi sendiri untuk menolong Momonosuke. Namun, Kiku meminta kepada Kinemon biar Kiku saja yang akan membereskan Kanjuro. Jadi, Kinemon pun mengizinkan Kiku untuk ikut bersama dengan Kinemon. Sedangkan para sarung pedang merah yang lain juga berpisah dan menuju ke arah yang berbeda, sesuai dengan rencana untuk membantu yang lain. Nekomamushi bertemu dengan Sicilian, dan Nekomamushi diberitahu bahwa Pedro telah mati. Kalau kita ingat kembali, Nekomamushi datang terlambat ke Wano Kuni, jadi dia belum mendengar soal Pedro. Baru dalam chapter inilah dia tahu bahwa Pedro telah tewas. Bahkan Sicilian dan yang lain mengatakan pembunuh Pedro sedang berada di Pulau Onigashima, di mana kabar terakhir yang mereka ketahui, orang itu sedang bertarung melawan Carrot dan Wanda. Tentu kita tahu orang yang dimaksud adalah Perospero, karena walau faktanya Pedro mati bunuh diri, tetap saja orang yang paling pantas untuk disalahkan dalam kematian Pedro adalah Perospero. Nekomamushi pun bergegas untuk pergi ke tempat Perospero. Beralih ke tempat lain, Yamato, Shinobu, dan Momonosuke sedang berada di loteng istana Kaido. Yamato berkata mereka tidak boleh tinggal bersama karena Maris akan melihat mereka. Bagi yang belum tahu atau mungkin lupa, Maris merupakan unit pengintai bajak laut hewan buas. Yamato khawatir Maris akan melihat mereka karena jika itu terjadi, Bao Huang pasti akan langsung mengirim banyak pasukan sehingga Momonosuke bisa dalam bahaya. Oleh karena itu, Yamato berinisiatif untuk membuat boneka mirip dengan Momonosuke dan membawanya sebagai umpan. Tapi, boneka itu terlihat lucu dan jelas-jelas terlihat palsu. Momonosuke dan Shinobu pun melihat ke arah Yamato dan mereka berdua sama-sama tahu bahwa sebenarnya Yamato sudah sangat gatal untuk bertarung. Dengan begitu, tak lama lagi kita akan melihat Yamato terjun ke medan pertarungan dan bertarung dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki. Sebelum Yamato pergi dari sana, dia sempat bertanya kepada Momonosuke bagaimana kabar Luffy. Momo pun menjawab Luffy masih baik-baik saja, tapi suara di sana turun menjadi 2 orang. Yamato pun paham maksud dari suara turun menjadi 2 orang. Itu berarti Luffy sedang duel 1 lawan 1 melawan Kaido. Ada tanda-tanda bahwa Yamato ingin membantu Luffy, tapi hal tersebut perlu kita nantikan dalam chapter ke depan. Setelah Yamato pergi, Momonosuke membuka buku catatan milik Kozuki Oden. Dalam buku itu terdapat berbagai rahasia dunia. Jadi, sebentar lagi Momonosuke akan mengetahui berbagai macam hal penting.
Beralih ke lantai 2, ada Sanji yang sedang bertarung melawan anak buah Kaido sambil membawa sesuatu menyerupai salib di punggungnya. Rupanya, yang Sanji bawa adalah Zoro. Di sini terlihat kilas balik sedikit mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ternyata beberapa saat yang lalu, Lau bersama dengan Zoro dan Zeus muncul di atas Sanji. Sanji pun melihat mereka dan dia meminta Zeus untuk dia berikan kepada Nami. Tapi Zeus langsung terbang dan ketakutan. Kemudian Lau bilang dia mendengar suara Big Mom dan harus mengikutinya. Tapi sebelum pergi, Lau menjelaskan kondisi Zoro kepada Sanji. Zoro terluka sangat parah, di mana ada sekitar 20-30 tulang Zoro yang patah. Dengan begitu, Sanji pun merawat luka Zoro terlebih dahulu, lalu mengikat Zoro ke potongan kayu dan membawanya di punggung Sanji. Sanji bertanya siapa yang melukai Zoro separah ini, dan Zoro menjawab yang melukainya adalah Kaido dan Big Mom. Sanji pun bisa mengerti, karena Kaido dan Big Mom sangat kuat. Sanji juga bertanya bagaimana keadaan Luffy, dan Zoro menjawab sepertinya Luffy menyadari sesuatu, sehingga Luffy pasti bisa menang melawan Kaido. Dari awal, tanpa Zoro katakan sekalipun, Sanji sudah sangat yakin Luffy pasti akan menang. Dari sini terlihat bahwa Zoro dan Sanji sudah yakin bahwa Luffy akan menang sekalipun lawannya adalah Yonko. Kemudian Zoro tertidur sedangkan Sanji terus bertarung melawan anak buah Kaido sambil mengeluh. Sementara itu, Sanji bertemu dengan Kawamatsu dan Izo. Mereka berdua memberitahu Sanji bahwa Kinemon sedang menuju ke tempat Momonosuke. Jadi, Sanji sudah tidak perlu lagi ke sana. Tiba-tiba, Zoro terbangun dan mengatakan bahwa mereka harus pergi ke lantai pertunjukan untuk membantu orang-orang di sana. Beralih ke tempat lain, kepala Pejuan tersangkut di lantai dan dia terlihat terluka parah usai dipukul oleh Big Mom. Ulti yang melihat hal tersebut marah dan langsung berlari ke arah Big Mom. Di sana, Nami mencoba memihak dan memprovokasi Big Mom untuk menghajar ulti. Tapi, Big Mom menyuruh Nami untuk diam. Big Mom bilang setelah masalahnya dengan anak buah Kaido selesai, Big Mom tetap akan berurusan dengan bajak laut topi jerami. Nami yang mendengar hal itu pun langsung mencoba memihak ulti. Nami meminta ulti untuk mengalahkan Big Mom bersama-sama. Namun, Ulti juga menyuruh Nami untuk diam, karena usai masalahnya dengan Big Mom selesai, Ulti akan menghajar Nami dan yang lain. Ulti dengan cepat melompat ke arah mereka dan melancarkan serangan Ulti Mortar untuk menjatuhkan Komachio. Setelah itu, Ulti menampar Tama. Big Mom pun langsung murka melihat Tama dipukul. Big Mom berkata, berani-beraninya kau menyakiti temanku. Ulti pun membalas perkataan Big Mom dengan bilang, berani-beraninya kau menyakiti adikku. Big Mom dan Ulti pun bersiap untuk bertaruh. Tapi sebelum itu terjadi, Nami malah menyerang Ulti dengan petir. Usopp kaget dan bilang kepada Nami bahwa mereka harus kabur. Tapi Nami menjawab bahwa dia tidak akan kabur usai melihat perbuatan Ulti kepada anak kecil. Di sana, Nami pun berniat mengalahkan Ulti. Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1012. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.